Selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Risyad Maladi. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam dunia ketenagakerjaan, yaitu penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial. Video ini cocok untuk mahasiswa, praktisi HR, maupun siapa saja yang ingin memahami dunia kerja dari sisi hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yuk kita mulai videonya. Nah, yang pertama ada pengertian dan makna perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat dianggap sebagai indikator kegagalan dalam proses pengelolaan hubungan industrial, di mana berubah menjadi industrial disharmonic dan economic decreases. Perselisihan hubungan industrial dapat dikategorikan sebagai bentuk dari konflik organisasi, yaitu konflik yang akan terjadi di antara anggota atau para pelaku organisasi yang disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda, ketidaksepakatan atau tujuan yang ingin dicapai, atau ketidaksepahaman tentang metode pencapaian yang digunakan. Yang berikutnya ada jenis-jenis konflik organisasi. Yang pertama ada konflik vertika. Konflik vertika adalah konflik antara atasan dengan bawahan atau manajemen dengan pegawai. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik antar pekerja, misalnya konflik antar serikat pekerja. Yang ketiga ada konflik diagonal, yaitu konflik antara anggota organisasi dengan pihak luar organisasi. Yang berikutnya ada 3 pandangan dari konflik organisasi. Yang pertama ada pandangan tradisional. Semua konflik memandang buruk karena berpotensi menimbulkan kekerasan, kerusakan, serta irasional sehingga destruktif dan merugikan organisasi. Yang kedua ada pandangan interaksionis, yaitu konflik bersifat konstruktif dan fungsional karena menimbulkan kreativitas dan inovasi. Kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap perubahan. Lalu yang ketiga ada pandangan hubungan kemanusiaan, yaitu konflik merupakan suatu yang wajar, tidak terelakkan, dan seringkali bisa bermanfaat untuk organisasi serta anggota organisasi. Tergantung pada bagaimana organisasi memandang serta mengelola konflik. Lalu ada jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, ada perselisihan hak, yaitu perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak yang telah diperjanjikan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Yang kedua, ada perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri, proses PHK, maupun besarnya pesangon. Yang keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan yang terjadi antar serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan. Lalu ada tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, penyelesaian perselisihan secara bipartit, yaitu penyelesaian yang mutlak harus dilakukan untuk setiap jenis perselisihan menyangkut perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK, maupun perselisihan antar serikat pekerja. Yang kedua, penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi, yaitu merupakan penyelesaian perselisihan tingkat kedua apabila
penyelesaian secara bipartit tidak berhasil mencapai persetujuan bersama. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara konsiliasi, yaitu merupakan penyelesaian perselisihan tingkat kedua yang menyangkut perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsiliator atau juru damai yang ditunjuk dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak. Produk penyelesaiannya berupa persetujuan bersama. Yang keempat, penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan tingkat kedua yang menyangkut perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat pekerja dengan menggunakan jasa arbiter atau wasit atau juru runding yang berasal dari kalangan profesional dan yang ditunjuk melalui kesepakatan masing-masing pihak. Produk hasil penyelesaian berupa nota kesepakatan apabila dari perundingan diperoleh kesepakatan. Dan yang terakhir, ada penyelesaian perselisihan melalui peradilan hubungan industrial. Merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan setelah mendapat limpahan kasus perselisihan yang tidak berhasil diselesaikan oleh lembaga bipartit, cara-cara mediasi maupun konsiliasi. Nah, yang berikutnya kita akan memasuki materi prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, ada prosedur dan mekanisme penyelesaian dengan cara bipartit. Yang pertama, setiap jenis perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan dengan cara bipartit di dalam internal perusahaan agar dicapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara pengusaha dengan pekerja yang dilandasi rasa kekeluargaan. Dalam tenggang waktu 30 hari kerja, diharapkan dapat dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam persetujuan bersama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jasa pihak ketiga dengan opsi jasa mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Lalu, yang berikutnya ada prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Lalu mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan mediasi. Yang ketiga, dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat persetujuan bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama kepada para pihak dan para pihak yang memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan mediator selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Yang ketiga, prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui konsiliasi. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih, lalu mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan konsiliasi. Dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh konsiliator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah yang mengadakan perjanjian bersama. Dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan,
maka konsiliator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama kepada para pihak, dan para pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan konsiliator selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Lalu, konsiliator harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta harus ada legitimasi oleh Menaker Trans atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Yang keempat, ada prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan arbitrase. Dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat akte perdamaian yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh arbitrase serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan akte perdamaian. Dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan surat putusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter, dan arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja, serta apabila salah satu pihak menolak putusan tersebut, maka putusan dapat diajukan pembatalan atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Lalu, arbiter harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta harus ada legitimasi oleh Menaker Trans atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah video ilustrasi mengenai penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial.